Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan yang baik ini, pada video ini akan kami kabarkan tentang berita terbaru dari seleksi P3K guru di tahun 2021. Dua berita yang akan kami sampaikan terkait dengan berita terkini, berita terupdate dari perkembangan seleksi dan juga pengumuman untuk P3K guru di tahap yang pertama. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, seperti biasa teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan dukung kami dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kami bawakan berita dari yang pertama adalah dari portal sulut.com dengan judul data sudah masuk, Muhammad Ridwan lega peserta P3K guru Dakdikduk kapan diumumkan. Kita akan coba bahas di dalamnya. Nah, portal Sulut, kapan pengumuman kompetensi seleksi kompetensi P3K guru tahap yang pertama? Tanda tanya ya. Hingga saat ini belum ada kepastian, namun Kemendikbud menegaskan tak akan mengganggu tahapan tahap yang kedua atau seleksi yang kedua. Sebelumnya PLT Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 1 dalam seleksi P3K 2021 akan disampaikan setelah koordinasi dengan Panselnas yang pertemuannya dijadwalkan pada awal pekan depan. Kemudian Sekretaris Dirjen GTK Kemendikbudristek Bu Nunuk Suryani memastikan jadwal pengumuman seleksi kompetensi P3K guru tahap yang pertama tak akan mempengaruhi jadwal tahapan P3K guru di tahap yang kedua. Nah, artinya tidak akan mundur ya, tidak akan berpengaruh terhadap seleksi ujian yang kedua. Kemudian penundaan tidak akan mengganggu seleksi kedua, ujar Bu Nunuk Suryani. Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN, ini dari BKN ya, Muhammad Ridwan, dalam akun Twitternya Senin 27 September 2021 menuliskan jika merasa lega. Malam menuliskan jika merasa lega, ini katanya lantaran data sudah masuk. Namun tidak jelaskan soal apa, hanya saja warganet mengaitkan dengan data P3K guru. Senin 27 September, kalau memang asumsi ini benar, maka di tanggal itu data sudah masuk di BKN. Kemudian di halaman yang kedua, sejumlah warganet diantaranya peserta P3K guru pun menanggapi beragam dengan status ini. Bapak lega, saya yang tidak lega. Perasaan Dakdikduk walaupun hasil murni di atas passing grade 35+ kuota 1 yang daftar 1, ada yang daftar enggak ya dari sekolah lain, tulis @Fitrias Lusman ya dalam balasan Twitter itu. Kemudian sebelumnya jelang pengumuman P3K guru tahap 1 terjadi perdebatan antara peserta P3K guru soal afirmasi sejumlah guru, hingga akhirnya ada pertemuan antara Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI dan sepakat menunda pengumuman yang awalnya direncanakan di tanggal 24 September tahun 2021. Nah, ini adalah berita terkininya bahwa data untuk hasil seleksi tahap yang pertama itu sudah masuk ya di Panselnas. Kemudian masih dari portal Sulut ya, Muhammad Ridwan bocorkan kode mirip afirmasi P3K guru warganet. Apapun keputusannya, semoga yang terbaik. Ini terkait dengan bocoran afirmasi ya bagi guru-guru honorer, afirmasi tambah ya bagi guru-guru honorer. Nah, kita coba lihat. Nah, kapan pengumuman seleksi P3K guru tahun tahap 1 masih teka-teki ya, belum ada kabar resmi jadwalnya untuk pengumuman kelulusannya ya, pengumuman kelulusan. Nah, kemudian sebelumnya PLT Biro Kerjasama ini sudah ya hampir sama dengan tadi ya, sama dengan berita yang pertama. Nah, kita coba cari berita yang menyangkut dengan besaran afirmasi tadi. Nah,
Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi PPSS ya Bapak Muhammad Ridwan menuliskan kode yang mirip dengan afirmasi P3K Guru di akun Twitternya. Lebih 50,5%, 7%, 10%, mana yang akan Anda pilih ketika harus menyelamatkan ibu, anak, atau istri? Tidak bisa menyelamatkan semuanya, harus pilih salah satu. Itu yang membuat si bapak ini tak nyaman tidur. 3 hari pusing, 7 keliling, tulisnya di hari Senin tanggal 27 September 2021. Nah, terkait dengan hal ini sejumlah warganet ya tentunya banyak ya yang mengikuti akun beliau itu mengomentari ini. Akhirnya bapak ini mengetweet, "Miss you Pak, apapun keputusannya semoga itu yang terbaik buat semua," tulis Juliati Ika ya. Tetap berharap tahap 1 pakai aturan awal, jika ada evaluasi bisa diterapkan pada tahap 2 dan tahap 3 tahun depan Pak. Masa ujian sudah selesai baru pada ribut ini dan itu, pas aturan baru keluar pada diem-diem baik. Sudah dapat afirmasi saja sudah lumayan daripada kami yang nggak sama sekali, tulisnya ya. Nah kemudian ada yang balas seperti ini, 5% pengabdian 0-5 tahun, 10% pengabdian 5-10 tahun, 15% 10-15 tahun, 20% pengabdian 15 hingga 20 tahun. Ini adalah komentar salah satu warganet juga ya yang mengomentari dengan postingan beliau. Nah seperti diketahui ya, Kemendikbud sebelumnya mengeluarkan aturan soal afirmasi ini ya. Nah ini yang sudah kita bahas berulang kali, dari Serdik 100, kemudian usia 35 tahun 15%, disabilitas 10%, THK 2 dan aktif mengajar 3 tahun ya, itu 10%, dan lain-lain ya. Kemudian ini adalah berita yang kedua ya, yaitu tentang sebuah kode yang nantinya mungkin akan menjadi benar-benar berita tentang afirmasi. Nah akan kami tambahi satu berita ya, kompas.com. Kami akan bacakan di sini tentang berita gembira ya. Ini mengupas apakah benar nanti pengumuman seleksi kompetensi tahap yang pertama itu akan diumumkan 1 Oktober dan apakah nantinya sudah masuk tambahan afirmasi itu ya. Nah kita langsung saja ke berita utamanya di halaman yang pertama. Nah di halaman pertama ini kita coba cermati bersama ya. Kompas.com beredar informasi yang mengatakan hasil seleksi kompetensi tahap 1 itu akan diumumkan pada hari Jumat ya, tanggal 1 bulan 10 tahun 2021. Ini adalah narasi yang ada di sejumlah media sosial ya tentang pengumuman yang nantinya diprediksi oleh teman-teman itu di tanggal 1 Oktober. Nah kemudian ini adalah penjelasan dari Kemendikbudristek ya. Sesdirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Unu Suryani itu menegaskan pihaknya belum memutuskan kapan pengumuman hasil tahap 1 ini diumumkan. Pasalnya sampai saat ini masih dilakukan pembahasan dengan Panitia Seleksi Nasional Panselnas. Belum ada keputusan kapan hasil seleksi tahap 1 diumumkan. Namun sebenarnya kalau kita merujuk ke berita sebelumnya itu sudah sampai di BKN, akan tetapi Kemendikbudristek itu belum mengumumkan secara resmi kapan nantinya akan dipublish ya tentang pengumuman seleksi ini, hasil seleksi. Nah kemudian yang terpenting di sini nanti teman-teman silahkan akses ya. Ini website resmi Kemendikbud, guru-p3k.kemdikbud.go.id. Ini di sini nanti akan disampaikan tentang informasi pengumumannya akan disampaikan kapan ya. Nah, apakah benar tanggal 1 ini merupakan tanggal diumumkannya hasil seleksi? Ya kita tunggu saja. Yang terpenting bagi teman-teman silahkan nanti selalu kunjungi website guru-p3k.kemdikbud.go.id dan nanti berharap semoga ketika keluar itu sudah ada afirmasi tambah ya bagi guru-guru honorer. Terima kasih, sekian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.